Selamat pagi, nama saya Christina Tobing, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tata cara kesantunan budaya Melayu. Konsep kesantunan bagi orang Melayu tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam, karena dalam ajaran agama Islam menjadi suatu cara hidup yang merangkumi semua tata cara dalam kehidupan orang Melayu, termasuk di dalam berbahasa dan juga berperilaku. Nilai-nilai Islam menjadi pengukur dan juga penentu terhadap kesantunan orang Melayu. Kesantunan berbahasa telah berdarah daging dan menjadi lambang jati diri orang Melayu dari zaman ke zaman. Pendek kata, orang Melayu sudah sekian lama disinonimkan dengan kesantunan di dalam berbahasa dan juga berperilaku. Dalam budaya Melayu, kesantunan berkait kelindan dengan persoalan aib, malu, adab, dan juga adat. Ketidaksantunan dianggap sebagai salah satu pertaruhan hidup orang Melayu. Kemudian kesantunan berhubungan dengan bahasa dan juga berperilaku. Berkenaan dengan bahasa, Pujangga Melayu Riau, Raja Ali Haji, dalam bukunya Bustan Al-Katibin menulis, adab dan sopan itu daripada tutur kata juga asalnya. Kemudian baharulah pada kelakuan. Etika dan kesopan santunan dimulai dari kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu, saat berbicara, hendaklah kita menatap lawan berbicara dengan jelas, menggunakan suara atau nada yang tidak tinggi, menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Dengarkanlah si pembicara saat berbicara, jangan memotong ataupun mengabaikan. Saat bertegur sapa atau bertemu dengan orang lain di jalan maupun di tempat umum lainnya, berikanlah sapaan atau teguran lebih dulu. Dan jika kita menyapa orang yang lebih tua dari kita, lebih baik beri hormat terlebih dahulu dengan sopan, jangan terkesan sombong. Etika dan juga moral kesantunan diterapkan di dalam lingkungan sekitar, contohnya dalam masyarakat, seperti jika berbicara, gunakanlah bahasa yang sopan dan baik, maupun kepada sesama ataupun yang lebih tua dari kita. Jadilah orang yang memiliki rasa empati dan juga toleransi terhadap masyarakat atau orang lain yang ada di sekitar kita, dan peduli terhadap lingkungan kita. Contohnya, jika tetangga memiliki permasalahan atau meminta tolong, hendaklah kita memberikan bantuan. Dan juga kita harus lebih peduli terhadap lingkungan atau alam kita. Biasakanlah jika bertemu dengan tetangga atau orang yang kita kenal, jangan lupa untuk bertegur sapa. Kesantunan atau etika juga diterapkan di dalam kehidupan keluarga, terutama kepada orang tua. Saat berbicara dengan orang tua, hendaklah nada atau suara tidak tinggi, mendengarkan nasihat atau perintah orang tua dan juga melakukannya, melayani dan juga mau membantu orang tua dalam kehidupan sehari-hari, memiliki sikap yang baik, rendah hati, dan tidak pelawan. Nah, jika kita hendak pergi, lebih baik mintalah izin kepada orang tua terlebih dahulu, lalu tidak membentak atau bermuka masam di hadapan orang tua. Sikap sopan santun atau etika juga diterapkan di dalam lingkungan sekolah, terutama dalam kelas kepada guru. Kepada guru, berikanlah sikap yang sopan, lalu berpakaianlah dengan rapi dan bersih, dan juga mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik, tidak berteriak atau berbicara dengan nada tinggi kepada guru, tidak memotong pembicaraan saat guru berbicara, lalu hormatilah dan jangan lupa selalu berterima kasih kepada guru. Tata cara kesantunan oleh gerak badan yang melibatkan air muka, isyarat tangan, serta gaya dan kedudukan. Seperti anak-anak Melayu senantiasa diajar menggunakan tangan kanan untuk menerima atau memegang makanan. Lalu memberi atau menerima atau memegang sesuatu daripada seseorang dengan menggunakan tangan kiri dianggap perbuatan yang tidak sopan dan tidak layak dengan ajaran Islam. Lalu jika sedang berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati dan ingin menunjukkan sesuatu,
lebih sopan atau lebih baiknya jika kita menggunakan ibu jari kanan. Nah, dan jangan menggunakan jari telunjuk. Jika seseorang harus lalu atau lewat di hadapan orang tua atau yang dihormati, hendaklah meminta izin terlebih dahulu dengan mengatakan atau mengungkapkan minta lalu atau tumpang lalu, atau antaranya menundukkan kepala dan juga membungkukkan badan sedikit, lalu meluruskan tangan kanan ke bawah. Perbuatan ini dianggap sopan di dalam masyarakat budaya Melayu. Sekianlah penjelasan saya tentang tata cara kesantunan budaya Melayu. Terima kasih, selamat siang.